Kembali lagi di channel Indo Wildlife. Kali ini gue bakal grebek rumahnya Rehan. Walaupun gue udah sering sih sebenarnya grebek rumah dia. Nah, Rehan ini kan terkenal lah dia di dunia ikan palmas ya, ikan predator khususnya palmas atau bicir atau polypterus. Nanti kita lihat di rumahnya Rehan tuh ada palmas apa aja, walaupun kemungkinan besar ada semuanya sih. Terus juga si Rehan ada ikan lain juga sih. Dia juga suka bahas di channel YouTube dia. Nanti bisa ditonton juga, Raihan Zidan. Habis itu bisa lihat IG dia juga, Ancient Fish Keeper. Dia nih aktif nih di YouTube sama Instagram. Dia suka bahas soal filtrasi juga atau bahas ikan lain. Follower sama ini juga udah banyak kok. Nah, terus gue sendiri juga ini baru mulai aktif lagi di YouTube sama di TikTok. Jadi kalian jangan lupa nonton, komen, like, dan subscribe di channel YouTube-nya Indo Wildlife dan TikTok-nya juga sama Indo Wildlife. Ayo kita jalan. Jadi pertama nih, palmas itu yang bikin unik dibanding ikan lain itu apa menurut lo? Kalau menurut gue yang paling umum dari yang orang tahu palmas juga deh, dia itu bisa ngambil udara langsung dari permukaan air karena dia punya organ yang kayak paru-paru gitu loh meskipun di ikan. Jadi yang bikin unik itu, terus juga untuk dikoleksi oke banget karena nggak terlalu banyak jumlahnya, jenisnya, macamnya tuh nggak terlalu banyak, tapi nggak terlalu dikit juga. Jadi buat yang suka koleksi semua satu genus dikoleksi semua itu masih oke banget. Dan dia nggak terlalu manja, mirip reptil juga, makannya nggak perlu tiap hari. Jadinya oke banget nih buat yang sibuk-sibuk, yang suka keluar-keluar atau suka pergi tapi tetap mau nge-keep punya koleksian ikan atau makhluk hidup, ya ini cocok. Nah, terus lo pribadi lebih tertarik palmas dibanding ikan lain ini karena apanya nih? Sebenarnya sama kayak anak kecil pada umumnya sih. Gue kan pertama kali melihara palmas tuh tahun 2004 ya dulu. Nah itu karena anak kecil biasanya kan suka dinosaurus, ya kan, suka hewan, suka dinosaurus terutama, ke bawah sampai sekarang karena dulu emang suka kelihatan yang purba kan kayak Stegosaurus ya atasnya kan, pada finnya banyak gitu, jadinya emang suka karena ancient look. Dan ternyata emang betulan ancient fish juga kan, dia kebetulan emang dari 90 juta tahun yang lalu tuh udah ada nenek moyangnya gitu, fossil recordnya. Ke bawah sampai sekarang betulan, ya ini akuarium kebanyakan isinya pasti ada palmasnya gitu, dan ikan purba lain juga, tapi utamanya emang di palmas. Terus satu poin penting lagi nih bagi pecinta ikan predator atau ikan hias, palmas ini salah satu kekurangannya kalau dibanding ikan lain kan kurang colorful ya. Betul. Iya. Kurang colorful. Jadi menurut lo sendiri nih buat misalnya lo kan sedikit banyak jualan ya kadang-kadang. Iya, betul. Nah, sedikit banyak itu supaya nambah apa orang yang hobi di palmas itu caranya gimana gitu tertarikan orang? Kalau gue sih pribadi lebih nekenin ke orang-orangnya itu karena mereka home aquarium friendly. Rata-rata kan orang misalnya cuma punya akuarium 100 x 40 x 40. Nah itu palmas jenisnya macam-macam. Ada yang dari yang cuma maksimal di 25 sampai yang maksimalnya di 1 meteran gitu kan. Jadi ya emang cocok tergantung orangnya ini bisa provide space seberapa banyak gitu. Dan dia kan level berenangnya di bawah ya, dia kan bottom dweller nih, jadinya emang cocok banget buat community tank. Misalnya kita mau arwana di atas atau mau peacock bass atau mau apa yang orang-orang umum banyak pelihara. Palmas ini kalem gitu, cenderung diam kan, mereka malah cenderung kalah makan ya sama yang lain gitu. Jadi oke banget buat jadi community tank di akuarium yang variatif dari 100 cm atau bahkan dari 80-60 cm juga ada palmas yang bisa dikeep di sumur hidup di akuarium segitu, sampai yang mungkin skalanya agak gedean gini lah 2 meter, atau bahkan mungkin yang punya mega tank kayak Om Gio Fandi Soendi itu kan juga punya Emily Cherry karena kan cocok kan buat di akuarium gede karena dia juga maksimum size gede banget gitu. Jadi lebih ke kecocok-cocokan buat community. Nah, palmas ini ada berapa jenis sih? Jadi kalau misalnya ditanya jenis berarti asin spesies ya? Spesies. Jadi spesiesnya itu sebetulnya ada 13 yang per sekarang resminya ya, itu ada 13. Tapi banyak yang masih ngikutin klasifikasi yang lama, itu ada 15. Karena tadinya ada subspesies yang Laprade sama PBB itu dijadiin satu, sama palmas-palmas sama Bueticoferi itu dijadiin satu juga. Tadi dia subspesies, tapi sekarang jadi 13 kalau resminya. Kalau Kongikus itu kan subspesies ya?
Iya tadinya, tapi ini klasifikasi lebih lama lagi kalau Congicus yang pas masih subspesies Endlicheri. Jadi Polypterus Endlicheri Congicus sama Polypterus Endlicheri. Tapi yang terbaru itu udah dipisah, jadi Polypterus Endlicheri aja sama Polypterus Congicus aja. Oh justru Congicus ini jadi dapat full spesies. Iya ya? dapat full spesies sendiri dia, karena setelah penelitian pakai genetik biasalah kan kalau untuk spesies gitu kan udah sequence-nya udah genetik kan. Terakhir pas di track mtDNA dan segala macamnya itu misah agak lumayan lama sama Endlicheri, jadi dipisah. Berarti 13 tadi ya. Setelah Congicus ini dipisah itu ada 13 spesies. Betul. Nah, ini lo ada semuanya apa gimana? Kebetulan alhamdulillah ya di sini ada semua 15-nya malah itu kalau pakai yang lama 15-nya ada, berarti sama subspesiesnya juga masih ada. Tadi kan gua bahas nih palmas favorit gua ya Delhaize ya, karena dia max size-nya nggak gede, Pak. Salah satu paling kecil malah ya. Salah satu yang paling kecil juga ya. Jadi kalau cuma punya aquarium 80 cm per meter bisa melihara selamanya kan, dan harganya tuh terjangkau. Dan untuk warna sendiri dia cerah gitu. Jadi buat newbie, buat beginner sih pas banget sih ini Delhaize. Iya, ada markingnya juga kan, jadinya lebih colorfulnya. Kalau palmas tuh ya itu nggak polos, yang ada markingnya lebih menarik gitu ketimbang yang polos kayak mungkin Senegal atau yang jenis lainnya. Nah ini kita sebelum pindah ke akuarium lain lihat yang ada di sini dulu aja deh. Itu yang agak kuning tuh jenis apa? Itu mirip sama Delhaize, sering dikirain Delhaize juga, tapi itu sebenarnya Polypterus palmas. Jadi dia kalau sekarang sebutannya Polypterus palmas aja yang udah dijadiin spesies sendiri digabung. Itu cukup jarang. Jadi dia emang bentuknya sebetulnya kayak Senegal, tapi dipakein baju Delhaize. Gitu, karena ada markingnya juga, tapi kalau dilihat bentuk badan, bentuk kepala segala macamnya itu emang agak lumayan cukup mirip. Mana ya? Sama ini sama Senegal bentuknya. Nah, iya tuh. Jadi lupa kan garis besar ada lower jaw, ada upper jaw. Iya. Nah, si Delhaize sendiri sama yang barusan nih, Polypterus palmas ya. Ini apa? Itu masuknya upper jaw. Kalau untuk upper jaw emang nggak bisa gede. Dia maksimal cuma rata-rata kebanyakan spesies itu rata-rata cuma di 30 cm aja. Kecuali untuk Orna, Teogelsi sama Waxy itu dia bisa 50 cm lebih. Nah, ini tadi apa nih? Yang itu kan tadi udah. Ini yang ini. Nah, itu ada Polypterus Mokelembembe. Dia paling kecil, palmas paling kecil, spesies palmas paling kecil itu dia. Polypterus Mokelembembe. Dia maksimalnya cuma di 27-28. Ini agak jarang ya, masuk Indo juga jarang. Iya betul, ini masih impor sama kayak palmas dia juga masih impor. Dia biasanya ukuran kecil harga berapa tuh? Ukuran kecil dia nih, ukuran segini nih, sekitar 22 cm sampai 24 cm dia di angka 1 jutaan biasanya. 22 cm aja sampai 1 jutaan. Iya. Nah ini Mokelembembe sendiri nih, karena gua juga salah satu penggemar mitologi ya, Mokelembembe ini nama makhluk kriptid di Afrika. Betul, iya. Kayak dinosaurus gitu, dia sauropod gitu. Jadi gua sama Rehan banyak hobi dan passion atau concern kita yang sama. Jadi bukan cuma sekedar tahu namanya Mokelembembe jenisnya, tapi emang kita sedikit banyak lihatlah kriptozoologi ya. Nah ini jadi makhluk mitos dinosaurus itu. Ini agak mirip di mananya ya, lehernya atau durinya ya? Kalau ini penamaannya dari wujudnya sih, karena tadi kan purba dinosaurus, meskipun semuanya palmas itu dari Afrika semua ya. Tapi ya mungkin karena penamaannya dia paling identified paling muda. Jadi dia paling terakhir di ID, makanya akhirnya mungkin penamaannya pakai mitologi itu, karena yang lain kan belum ada tuh yang namain pakai makhluk mitologi di sana. Karena dia deskripsinya paling terakhir, jenis paling terakhir, jadi mungkin dinamainnya pakai itu. Nah ini lagi ngomongin purba nih, menurut lo yang paling mirip Stegosaurus dari susunan sirip atasnya itu palmas apa nih? Ada, itu yang lower jaw. Nanti mungkin yang bisa dibahas antara Endlicheri atau si Laprade. Itu kelihatan dia sangar banget. Tapi itu pas lagi naik juga ya? Iya, pas lagi naik semua. Pas lagi rebahan spike-nya. Sama nih kayak gua yang hobi soal layar ataupun reptil yang ada spike-nya kayak First Dragon, Iguana. Itu juga kan kita pasti senang ngelihat pas spike-nya lagi mekar, lagi gitu. Berdiri. Jadi keren lah gitu kalau di palmas juga kayak Stegosaurus. Ini ada palmas yang ini jarang juga ya orang punya ya? Iya betul, ini agak jarang masuk karena sering salah label. Ini Retropinis, biasanya salah label jadi apa? Dia tuh banyak sih nih ultimate nih salah labelnya. Salah label sama Moke, salah label sama palmas, salah label sama Boticofery.
Jadi sama poli juga sering salah. Jadinya agak susah buat masuk. Jadi nungguin salah labelnya bener gitu. Agak susah juga. Jadi kalau diharapin buat masuk retro doang itu tuh agak susah. Untuk harga nih sekitar berapa nih? Untuk harga masih sama Mokel MBB tadi di angka sekitar 1 jutaan buat ukuran 20 sentian. Soalnya yang biasa masuk ke lewat importir tuh ya biasanya 15 sampai 20 sentian. Dipukul rata kan semuanya harganya kalau dari dia mah. Dia itu uniknya dia sebutannya namanya Green Zaire Beecher. Jadi dia agak hijau. Terus nama retro itu kan artinya retro tuh belakang ya. Karena dia start finnya tuh agak ke belakang. Yang atas? Iya, fin atasnya. Jadi kan kalau Lapra biasanya sampai depan tuh dari tengkuk udah mulai. Nah kalau dia tuh rada mundur, rada di belakang, makanya namanya retro. Nah di sini selain itu ada Senegalus nih, yang ini nih. Iya itu Senegalus, cuma dia morphnya dia pipe, marble. Jadi kelihatan tuh ada kuning, tapi ada hitam-hitamnya juga dikit-dikit, nggak full hitam. Harusnya kan dia full hitam. Atau abu-abu lah, grey beecher kan istilahnya. Kalau yang normal. Iya kalau yang normal. Cuman rata-rata dijual di Indo ini banyaknya albino ya. Iya kalau ini morphnya dia mata hitam, marble, jadinya ada kuning sama ada hitam-hitamnya, kayak sapi gitulah. Nah untuk marble Senegalus sendiri ini di kisaran harga berapa nih? Kalau marble Senegalus ukuran segini biasanya pasarannya di GoPay sampai 600 sih, 500-600 ribu lah. Nah ini berarti selain itu ada yang belum dibahas belum nih di akuarium ini? Ada, masih ada lagi yang belum dibahas. Itu ada, iya itu Laprade. Laprade. Iya, tapi kalau Laprade enakan cek yang di depan aja nanti, yang karena lebih gede. Iya, ini kan yang versi kecilnya. Ini lower jaw ya? Iya, itu lower jaw. Yang belum dibahas lagi ini ada spesies unik nih yang di tengah persis tuh yang lagi ngadep ke sini. Itu namanya Polypterus sp nigeria. Jadi dia masih unidentified species. Ada 2 tuh, ada itu sama ada yang itu. Yang sebelah palmas tuh persis. Nah, itu sama, dia juga labelnya sp nigeria. Agak rasis ya. Jadi dia itu mirip kayak Laprade, tapi mirip kayak Endli juga. Jadi sering dibilang hybrid alam, tapi masih belum bisa ditentuin itu hybrid alam atau emang spesies sendiri. Tapi dia sebutannya sp nigeria. Ini jarang banget, ini baru pertama kali masuk ke Indonesia. Nah ini sedikit aja ya gue bahas soal evolusi ya. Jadi jangan baper dibawa ke agama dulu nih, karena evolusi ikan bukan orang. Iya oke. Nah jadi kenapa bisa mirip ya? Karena kemungkinan besar kan si Endli Cherry sama apa namanya? Laprade. Itu kan ancestornya kan sama nenek moyangnya. Mereka kan di suatu titik, di suatu waktu terpisah nih, populasi terpisah. Tapi belum tentu terpisah selamanya nih. Nanti di suatu waktu mungkin sungainya nyatu lagi atau ketemu di danau yang sama, gen pool dia nyampur lagi. Iya, betul. Jadi evolusi ini bentuk yang terpisah dan menyatu berkali-kali. Makanya kalau ada yang mirip kayak gini, itu bisa jadi emang hybrid alam, bisa jadi gen pool atau atau populasinya sempat menyatu lagi terus terpisah lagi. Itu yang ini misteri dan tertariknya kalau kita belajar biologi atau evolusi ya. Nah ini beda sendiri nih apa tadi Polypterus apa? Polypterus waxi. Dia uniknya itu adalah dia tuh palmas yang rasio lebar kepalanya paling gede. Paling lebar, iya betul, dibanding semua palmas. Nomor 1 dia, nomor 2-nya Orna. Jadi mungkin meskipun dia upper jaw, dia bisa gede juga, tapi mulutnya lebih lebar dari lower jaw kebanyakan. Lower jaw yang kayak Kongikus gitu kan bisa 1 meter ya. Ansorgi bisa 90 cm. Dia upper jaw kan? Juga. Dia upper jaw, tapi mulutnya paling lebar ternyata. Rasio kepala sama lebar mulutnya itu paling gede. Makanya namanya fat head beecher sebutannya. Fat head. Iya, kepala gendut. Iya, fat head. Karena emang gede banget sih kepalanya kalau bisa dilihat juga kan. Kayak body shaming. Tapi dia agak lama banget nih gedenya. Jadi emang harus sabar lah. Maksimumnya di 50-60 cm. Ini kalau orang awam ngeliat kayak gabus ya. Mukanya aja kayak Canalusius. Iya benar, kepalanya emang karena lebar gitu jadi betulan kayak gabus. Dan dia uniknya warnanya cukup beda lah sama palmas yang lain. Kalau yang lain kan rata-rata ada shade kehijauan sampai kecoklatan ya. Kalau dia tuh abu-abu warnanya, abu-abu gelap, dan ada markingnya juga. Dia lucu sih dia. Nah ini palmas terakhir yang di akuarium ini nih, berarti udah kita bahas semua ya? Iya udah dibahas semua, betul. Ini enaknya kita pindah ke yang gede dulu aja, ya? Iya yang sebelah tadi.